Allah kita tahu Tuhan kita, nggak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Dan Allah Azza wa Jalla ini tidak mau disekutukan. Memang Dia Esa. Konsep dasarnya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan, sampaikan hai Muhammad, tanamkan di dalam hati umatmu, Allah itu ahad. Allah itu Esa. Tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Allahus Samad. Allah itu segala sesuatu bergantung padanya. Apa saja. Coba teman-teman renungin apa yang diseru selain Allah di muka bumi. Pohon keramatkah? Gunungkah? Lautan? Jin? Malaikat? Semua. Mereka pasti tunduk dengan Allah. Karena ada fenomena-fenomena yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Semua harus ikutin, gak bisa enggak. Seperti misalnya pergantian siang malam. Pasti mereka ikutin, tidak bisa tidak. Adakah yang bisa menahan malam? Adakah yang bisa menahan siang? Turunnya hujan. Rasa lapar yang dirasakan oleh makhluk yang membutuhkan makanan. Adakah yang bisa menahannya? Rasa haus, rasa capek, kesedihan, kesenangan. Semua ada fenomena yang tidak bisa dibantah. Maka Allah mengatakan Allahus Samad. Allah itu semuanya bergantung padanya. Dan puncaknya kata para ulama, kalau mau tahu bagaimana manusia sebenarnya punya fitrah, takut sama Tuhannya dan tahu ada Tuhannya itu, walaupun orang ateis, kalau mereka berada di dalam satu situasi dan kondisi yang memang membuat mereka sudah yakin tidak bisa selamat. Misal, pada saat orang di atas kapal lagi badai dan akan tenggelam, dipastikan kata ulama semua, biar orang ateis yang tidak ngaku ada Tuhan, akan keluar dari lisannya nanti Tuhan selamatkan kami, walaupun dia tidak tahu namanya. Enaknya kita sebagai orang muslim tahu namanya Tuhan kita itu Allah. Bahkan kita punya 99 nama Allah yang mulia yang bisa kita pakai. Mereka nggak ngerti, mereka cuma bilang Tuhan saja. Fitrah itu. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir pasti fitrah, pasti tahu Tuhannya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ibu ayahnya menjadikannya Yahudi kalau dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi, penyembah api kalau kedua orang tuanya penyembah api. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Allahus Samad. Memang semua bergantung padanya. Apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan? Nah, ini perlu rincian teman-teman sekalian. Janji yang kita sampaikan ini itu hanya antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dipublikasikan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah bilang saya sudah tobat, saya sudah janji sama Allah. Itu Anda bicara sama manusia. Bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Wudu, sujud dengan ikhlas, ikrarkan antara Anda sama Tuhan Anda Allah, ya Allah, mudahkanlah hambamu ini untuk meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu. Dan jangan pernah teman-teman mendahulukan diri kita mengatakan saya berjanji, bertekad ya Allah, saya tidak akan pernah lagi melakukan kemaksiatan. Hati-hati dengan ini, karena kapan Anda melanggar, ini berat. Maka anjuran para ulama adalah kita mengatakan atau menyatakan, ya Allah mudahkanlah hambamu ini untuk meninggalkan kemaksiatan ini selamanya. Jadi biar Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, bukan kitanya. Hanya Nabi SAW pada saat tiba pertama di Madinah, beliau membangun negara, maka beliau melakukan 3 hal. Ini merupakan fondasi negara dalam Islam. Yang pertama, beliau bangun masjid. Kota-kota kita di Indonesia, Masya Allah,
hampir semuanya ada masjidnya, gitu kan. Kecuali mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang kita minoritas, tapi itu pun ada masjid. Berapa kali saya masuk ke Irian, saya masuk ke Manado, ada masjid-masjid, bukan tidak ada gitu ya. Beliau membangun hari pertama tiba Masjid Kuba. Kemudian setelah itu beberapa hari membangun Masjid Nabawi agar umat Islam bisa sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, menghapus rasisme. Gak ada rasisme dalam Islam. Kau pendatang, saya pemilik wilayah ini, gak ada. Karena suku-suku dan bangsa ini teman-teman sekalian Allah jadikan dalam surah Al-Hujurat dikatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuannya ada suku-suku bangsa-bangsa ini kata Allah agar kalian saling kenal mengenal. Bisa maknanya mengenal Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan ini Melayu, ini Arab, ini bule, ini orang hitam dari Afrika, supaya kita sadar ada Tuhan kita yang menciptakan itu. Saling kenal mengenal tentang makanan, pakaian, tapi Islam datang mengawasi ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Kalau pakaian terbuka ini nggak boleh, kalau pakaian tertutup ini boleh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesepakatan damai antara Nabi SAW dengan orang-orang non-muslim pada saat itu di sana. Dan ada 3 suku Yahudi di Madinah, ada Kainuqa, Nadir dan Quraidah. 3 suku ini sudah menetap di Madinah sebelum datang Nabi SAW. Lalu Nabi tulis kesepakatan. Di antaranya kesepakatan itu ada berapa belas poin, itu menjelaskan tentang kalau umat Islam bersama orang-orang non-muslim wajib menjaga keamanan, ketentraman Madinah. Sebagaimana mereka juga boleh mempertahankan ekonomi mereka, boleh mempertahankan kehidupan mereka, tapi mereka harus sama-sama mempertahankan Madinah. Setiap orang bebas. Orang Nasrani beragama Nasrani, orang agama lain silakan. Orang Muslim pun sama, memegangi agamanya. Tapi kita dalam agama Islam disuruh berpegang pada agama kita. Dan Islam mengajarkan kepada kita la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam Islam. Jangan karena kita pemerintah Indonesia, presidennya Muslim, menteri-menteri Muslim, pejabatnya orang-orang Muslim, kita mayoritas Muslim lalu kita menindas orang-orang non-Muslim, suruh mereka menganut agama Islam, tidak ada sama sekali itu. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Itu konsep dasarnya gitu.